Oke, sekarang saya udah ada di dalamnya Nissan Serena tipe X yang pre-improvement. Jadi ada bedanya, nanti saya kasih lihat untuk kekedapan. Nah, seperti itu ketika ditutup kekedapannya. Jadi ini dia layarnya untuk MID full digital ya. Dia cukup besar di bagian atas dashboard. Di sini dia ada kelihatan dua tumpuk. Ada informasi mengenai BBM, trip A, trip B, kemudian kehematan, ada jam digital bisa diatur. Ada juga trip komputer. Yang di kanan nih untuk speedometer, dia masih layar Optitron biasa. Di depan kemudi adalah chip penyimpanan dan ada USB juga di sini, di kanannya, di dalam. Tapi itu untuk ngecas ya, bukan untuk smartphone connection. Dan jumlah USB buat ngecasnya juga dikurangin. Kalau yang di tipe X ini dia cuma 3, sedangkan di Highway Start tuh 7. Kemudian lanjut, di sini ada saklar wiper, sudah intermittent, bisa center waktunya. Di kanan ada saklar headlamp juga sudah auto di sini. Dengan saklar fog lamp terintegrasi. Dan ini adalah setirnya. Dia flat bottom ya, 3 palang kayak X-Trail yang baru. Di kanan ada cruise control tapi belum adaptif. Di kiri ada pengaturan MID. Ada pengaturan MID sama audio steering switch. Di sini ada airbag juga untuk sisi driver. Pengaturan setir di sini tilt dan teleskopik ya. Lengkap dan udah dikasih per, jadi enteng. Nyaman. Setirnya juga masih polos di sini. Dia karet biasa ya, nggak dibalut kulit. Ini tampilan dari dashboard tengah, bahannya hard plastik. Nah, karena ini yang pre-improvement, yang sebelum improvement, dia head unitnya masih sama kayak yang Nissan Livina ya. Tapi bagusnya ini malah sudah ada Android Auto sama Apple CarPlay. Kalau yang sudah improvement, dia agak berubah, tombolnya jadi hilang, layarnya lebih besar, tapi nggak ada Android Auto sama Apple CarPlay-nya ya. Sayangnya di situ. Sini ada input AUX juga, tapi udah nggak ada input CD. Ini input USB untuk smartphone connection-nya. Nah, itu. Nggak ada kamera 360 ya, karena ini tipe X. Ini hazard. AC sudah digital di sini, tapi single zone aja ya. Di sini ada rear defogger, front defogger, ada semburan juga lengkap di sini. Dan ini untuk air circulation. Di bawahnya di sini ada tempat penyimpanan. Dan ini ada ambient light-nya loh. Nah ini ada lampunya ya. Jadi kalau lampu kecil dinyalakan sama headlamp dinyalakan, dia akan nyala. Rasanya kayak homey gitu di rumah. Untuk central console di sini dia coraknya black glossy. Ini transmisinya CVT ya, Xtronic CVT dengan tombol engine start stop. Di bawah sini ada untuk cup holder 2. Dan di bawahnya sudah polos, tidak ada apa-apa lagi. Sini ya. Dia kayak ada panel tapi nggak bisa dicopot. Di tengah ini walk-through cabin di sini. Dan tetap ada armrest. Nah ini dia. Driver maupun passenger. Dan karena ini pre-improvement, dia juga belum kulit ya. Joknya dia masih fabric biasa untuk tipe X. Dan ini kuncinya. Dia bisa buka tutup power sliding door melalui remote. Tapi nggak ada key sensor lagi. Ini untuk laci. Dia pembukaannya soft opening ya. Dan dia ada 2 tahap juga, atas sama bawah. Ada laci penyimpanan terbuka. Ini power outlet lagi 12 volt. Dan di dalamnya ada input USB lagi. Dengan di dalam laci penyimpanan yang di atasnya. Ada airbag di sini untuk sisi penumpang depan. Ini pilar A-nya. Nah itu. Two-tone ya, yang ini yang bawah hitam, yang atasnya tuh dia silver. Kemudian di sini seatbelt dengan head adjuster, hand grip simulator track, visor kiri lengkap dengan vanity mirror, dan ini lampu tengah, lampu kabin ini masih bolam, spion tengah dan night view, visor kanan juga lengkap sama vanity mirror. Di sebelah kanan udah nggak ada hand grip lagi ya.
Untuk kamera mundur dia cuma kamera mundur aja, bukan kamera 360. Jadi kalau diajakkan ke R, dia aktif kamera mundur aja. Ini lewat dari door trim. Sekarang kita lihat keluar. Untuk pengaturan jok sisi driver, di sini dia masih manual, lengkap dengan head adjuster. Handremnya dia model injek ya di bawah sana. Transmisi CVT tadi dengan footrest di pojok. Buka kap mesin, buka tangki bensin. Ada laci penyimpanan tertutup di sini. Nah ini untuk buka power sliding door di kiri sama di kanan. Dan ini untuk menonaktifkan. Ada mode eco dan masih ada headlamp leveling karena yang tipe X ini dia belum auto leveling kayak di Highway Star. Di sini ada dimmer ya, sama untuk trip reset. Kisi-kisi AC dengan tengahnya chrome, framingnya silver. Bunyi klakson nih, aki dicabut ya, nggak bisa bunyi. Ini lewat dari door trim. Untuk bahan sini semua hard plastik semua, kecuali yang di armrest. Yang di armrest ini dia ini masih fabrik ya, karena kalau improvement kan dia jadi kulit. Sama kayak joknya, dia jadi kulit semua. Di sini dia door handle chrome, ada electric mirror, ada track, power door lock, window lock, dan auto. Di sini sisi driver aja. Tiba ada speaker, bottle holder, dan door pocket. Belum ada lampu di pintu. Untuk masuk sini ada saya smart key ya, model pencet, door handle-nya chrome. Ground clearance dia standar, nggak terlalu tinggi. Desain velgnya two tone polish. Bannya di sini merek Dunlop dengan profil bannya 195/60 R16. Sini. Rem depan cakram ya. Untuk lampu-lampu, lampunya juga beda. Ketika yang tipe X ini dia halogen semua. Ya nih bolam untuk sein. Lampu utamanya dia halogen. Fog lampnya juga beda, dia bulat halogen. Kalau yang Highway Star kan lebih mengotak dan sudah LED. Ada counter sensor juga ya. Dan ini tarikan grillnya jadi khas Nissan. Dia V-Motion. Nah ini ada counter sensor juga, 4 di depan. Kita lihat ke ruang mesin. Ini dia mesinnya, dia 2000 cc 150 PS. Ini akinya di belakang sini ya, dia dicopot. Ini ada ECU nya kelihatan. Udah dikasih peredam juga. Air intake nya juga tinggi, aman. Saya tutup dulu, awas yang pakai earphone. Ini tampilannya dari depan. Sein juga ada di spion ya. Untuk masuk ke depan di sini juga ada smart key, model pencet. Door handle-nya chrome. Pengaturan jok sisi penumpang depan di sini masih manual. Belum ada dedicated button untuk matiin airbag penumpang depan. Dan ini adalah dashboardnya dari sisi penumpang depan. Untuk masuk sini ada power sliding door. Cuma karena aki dicabut jadi nggak berfungsi ya. Dan udah nggak ada kick sensor lagi. Ini tampilan kabinnya. Nah kita coba masuk. Untuk settingan bangku di sini semua manual tapi lengkap ya. Ini ada untuk maju mundur, ini recline, dan ini untuk geser kiri kanan. Ada armrest juga di kiri dan di kanan, walaupun belum ada pengatur sudut perubahannya. Coba masuk. Ini lega ya di sini. Setting 180 masih bisa selonjoran. Ada hand grip fix di pilar B. Kemudian di sini ada meja. Di dalamnya ada cup holder ya. Cuma ini di plastikin, kita nggak bisa buka. Ada gantungan juga maksimal 3 kilo kiri dan kanan. Ada seat back pocket. Cuma beda udah nggak ada colokan USB lagi di baris kedua sini. Di sebelah kanan juga sama, nih masih ada meja dengan cup holder di dalamnya. Karena kalau Foxy kan di kiri doang. Dan udah nggak ada seat back pocket di belakang kursi driver. Ini tampilan dashboard. Nah itu. Jadi bedanya head unit sama kursi ya, dia masih fabrik. Kalau yang improvement dia udah kulit.
Dan yang premium perform ini masih canggih, ada Android Auto sama Apple CarPlay nya. Di atas ini ada Resident Entertainment System. Di belakang juga ada double blower di sini dengan pengaturan cooler. Lampu masih bolam semua untuk lampu kabin tengah sini. Di sebelah kanan plafon atas ini ada handgrip pada retract tanpa hook, kisi-kisi AC 1 buah, dan ada sunshade manual. Ini layout dari door trimnya. Power window-nya model saklar menempel di door trim ya. Kemudian ini handle untuk buka tutup pintunya, ini untuk mekanisme penguncian. Di bawah ada speaker dan bottle holder. Dan ini door trimnya dia full hard plastik. Seatbelt juga model menyatu sama tempat duduk, headrest adjustable. Nih, dia masih fabrik juga dengan armrest. Dua-duanya dapat armrest. Tengahnya ini walk-through kabin ya. Kita lihat ke bangku baris ketiganya. Untuk baris ketiga di sini juga bisa recline. Di sini. Nah itu. Kita coba lihat di kanan, di sini dia ada kayak sedikit panel di sini. Tapi ini sepertinya untuk penyimpanan toolkit aja ya. Kita nggak bisa buka ini. Ada 2 backup holder. Udah nggak ada USB lagi. Sama nggak ada tombol untuk buka power sliding door. Cuma ini masih ada tuas untuk maju mundurin penumpang baris kedua, sama tuas untuk diinjak kalau mau keluar orang baris ketiga. Ya tinggal diinjak dan didorong seperti itu. Untuk sebelah kiri ini juga sama, ada tuas untuk maju mundurin dan pedal untuk diinjak sehingga bisa didorong. Harus tegak lurus ya dari sisi sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri masih ada tombol untuk buka power sliding door, tapi udah nggak ada USB lagi. Masih ada 2 backup holder di sini. Baris ketiga juga masih dapat AC dan handgrip model retract. Kanan dan kiri nggak dibedain. Nah, ini untuk buka, untuk pengatur kerebahannya ya. Nah itu, seatbelt juga 3 titik sama dapat. Yang tengah ini dia headrestnya ada 3, dan di baris ketiga juga masih dapat lampu kabin. Seatbelt 2 titik juga ada di plafon untuk housingnya. Sekarang kita coba lihat keluar. Ini tampilan kabin baris ketiga. Untuk penutup digeser karena kaki dicabut ya. Rem belakang di sini cakram juga tentunya. Kita lihat ke belakang. Di belakang di sini ada upper spoiler, Hammond stop lamp dengan washer di atasnya. Ini ada rear defogger, ada rear wiper. Desain stop lampnya di LED bar. Tapi untuk bawah sein sama lampu remnya dia masih bolam ya. Begitu juga lampu mundurnya. Di belakang juga ada sensor parkir 4. Dan ciri khas Serena ini bisa dibuka setengah ke atas. Dari sini tombolnya. Tapi karena aki dicabut nggak bisa dibuka ya. Dari sini tombolnya. Jadi kalau space parkiran di belakang ini sesek, cuma bisa buka atasnya ini aja untuk naruh barang. Kalau mau dibuka semua juga bisa, di sini tombolnya. Tapi tombol elektris ya, jadi tombol elektris jadi nggak bisa dibuka. Di tengahnya ada tulisan Serena. Tampilan dari belakang secara overall. Dan ini tangki bensin. Modelnya dia capless ya, jadi tinggal dimasukin aja nih. Kemudian diisi, nggak pakai tutupan diputer. Unleaded full only. Di sebelah kiri, kanan sini juga ada power sliding door. Jadi kiri kanan sudah power sliding door. Dan ini bisa dibuat jadi mode santai.
Nah seperti ini. Jadi ini sliding paling depan, recline-nya dimentokin ke belakang, jadi dia bisa selonjoran kayak di first class mode gitu. Kemudian senderan baris ketiga direbahin sedikit, jadi bisa relax seperti ini. Kita tutup, tapi headrestnya harus dilepas dulu ya. Dan kita balik ke depan. Ini tampilan kabin belakang. Kuncinya ya, ini tombolnya bisa buka tutup power sliding door kiri sama kanan. Sayangnya kunci dicabut, kita nggak bisa coba. Nggak berfungsi. Dan spion juga polos, dia nggak ada kamera 360 lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Nissan Serena tipe X. Untuk harga dan kontak marketing bisa dicek di kolom description. Sekian.